Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala di kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala aidan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan, lebih-lebih diberikan kemauan. Ini benar-benar anugerah yang sempurna. Karena banyak dari hamba-hamba Allah di mana Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, namun ternyata kesehatan, kesempatan serta kekuatannya tidak banyak membawa maslahat, justru membawa kerugian. Karena di dalam hatinya tidak ada kemauan untuk mensyukuri karunia tersebut. Padahal sebenarnya Allah melengkapi indera kepada kita sekalian. Ini tidak cuma-cuma. Allah punya maksud. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur. Sebagai bentuk syukur kita kepada terhadap nikmat-nikmat Allah, kita pergunakan untuk mendengarkan ayat Allah, untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk memikirkan keagungan Allah. Karena makna syukur sudah berulang-ulang kali saya jelaskan. Makna syukur semangat dalam ibadah.
Ya, perlu saya jelaskan sekali lagi, siapa yang tidak mengenal nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin seluruh jagat raya, baik mereka yang beriman atau dari kalangan umat Islam maupun dari selain Muslim, tahu tentang nama Muhammad. Bahkan saya pernah baca buku dulu, andai kata ini orang Barat yang menulis, Pak. Andai kata sekarang ini ada sosok seperti Muhammad, dunia ini aman. Jadi boleh Muhammad kemana, Muhammad Joko, Muhammad jenenge kemana? Muhammad Ahmad, Muhammad Asmuni, Muhammad Ansori. Tapi sulit untuk mencari sosok seperti Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib dinyatakan wa innaka la'ala khuluqil azim. Sungguh kamu Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti mulia. Saking mulyane akhlak Nabi, maaf hatinya sopih atau dhaif, yang jelas Rasulullah itu sotikul masduk. Jadi sebelum jadi Rasul sudah mempunyai sifat jujur. Apalagi setelah menjadi Rasul dijaga oleh Allah dari kebohongan, dari kemaksiatan, dari sampai-sampai nangane Nabi dari manten nyenggol tangane wong wedok yang tidak halal baginya. Nah, kalau jenengan kadang-kadang sing keproso, Pak, mbah sing ngono sing kadang-kadang nih kalau kadang ngalami kan perasaan, kadang-kadang perasaan loh. Kalau nanti boleh, pada itu kaisinan. Nah, terus kalau ngandani bojone kandhane bojomu gak oleh dikorban. Ya, walaupun maaf, ini ditulis dinyatakan hadisnya itu dhaif. La aizuk anna ra'sa akadukum bilisyatin min khadidin khairun min ayyam masal mar'ata la takhulu lahu. Dinyatakan hadisnya itu dhaif. Cuma sesuai sehubungan dengan apa yang dilakukan Nabi. Ma masat ya Rasulillah ya damra'atin qattu. Tangannya Nabi itu belum pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal sama sekali. Sementara tadi kepala seseorang ditusuk paku itu lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Nah, ini bagian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berakhlak mulia dan sudah diampuni dosa-dosanya, ketika Rasulullah sakit kakinya, walaupun demikian masih tidak mau berhenti untuk melaksanakan sholat malam. Sikile abu, gak gelem leren. Persis kalau jenengan tuh, yeah. Persis bu, apa nih persis. Sampai Aisyah ini menegurnya, ya Rasulullah, apalan ya Rasulullah dan bata wa mata akhirta mata kodamta mata akhirta.
Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasul yang lalu dan bahkan dosa yang belum terjadi? Kenapa Rasulullah tidak mau istirahat agar sakit Rasulullah segera sembuh? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakuro. Bukankah aku adalah hamba Allah yang syukur? Jadi mau wujudkan syukur sampai segitu itu loh. Gak waktu dalam keadaan senang toh. Waktu tanggal muda toh. Masih tanggal tua sih sembuh ya. Masih tanggal tua sih sembuh. Sing duwe tanggalan ya. Kalau ini pun gak ada tanggalan ya. Boleh suka tentak. Desember gak tentak. Para bapak itu mungkin itu sekilas mukadimah yang bisa dipahami. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabuki Isari Baiti. Isari ya. Milih itu mengutamakan. Bab mengutamakan tamu. An Abu Hurairah saking Abu Hurairah qala. Abu Hurairah pernah bercerita, Ja'a teko sapa rajul wong lanang ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala matur sapa rajul, ini sak temene kula iku maju berat atau kesulitan di sini diartikan kesulitan. Zaman semanten Pak, sik kathah tiyang sing mangan ini ku Senin Kemis. Mboten posone Pak. Mangane sing Senin Kemis. Sedina mangan, sedina gak mangan. Lha ngoten niku ibadahnya masih tetap terlihat semangat. Akhirnya Pak Arsala monggo-monggonan sama Nabi ila ba'di nisa'i maring sebagian bojo-bojone Nabi. Bakalat jawab sapa bojo, walabi demi dat ba'asaka kang utus ing panjenengan. Berkati dengan membawa kebenaran. Ma indi orana iku wonten sanding kula ila ma'un kejaba banyu. Suatu hari ada orang kelaparan. Akhirnya menemui Nabi mengadu tentang keberadaannya. Ya Rasulullah, kami ini seseorang yang kesulitan. Bahasa kita kelaparan. Saya sudah sekian hari nggak makan. Akhirnya Nabi mengajaknya menemui salah satu istrinya. Katakanlah sa atau so atau naf atau ma ya ba Ummu Habibah. Apakah ada makanan di rumah? Demi Allah, zat yang telah mengutusmu, di rumah tidak ada apa-apa ya Rasul, hanya air.
Bayangan tak bojone Nabi karena panganan. Bahkan Aisyah pernah bercerita keluarga Nabi itu seringkali 3 tanggal muda dapurnya terbakar hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Bahasanya agak aneh lah diterima. Warga Nabi itu sering kali 3 tanggal muda dapurnya terbakar 2 kali. Paham tak? 3 tanggal muda itu 2 bulan, Pak. Katakanlah 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret. Nah, berarti sini 2 bulan. 2 bulan dapurnya Nabi, dapur keluarganya Nabi terbakar 2 kali. Maksudnya masak nih lah, Pak. Boleh dibilang hanya 2 kali. Urwah sebagai keponakannya, lalu makannya warga Nabi kesehariannya apa boleh? 2 hitam. Nama Pak, 2 hitam. Kopi. Kopi kali. Ketan ireng. Air dan kurma. Kesehariannya makannya hanya air, hanya kurma dan air. Cuma Nabi itu punya tetangga orang Ansor yang dia punya kambing merah. Setiap hari dia memerahnya dan memberikannya sedikit kepada Nabi. Bayangan Rasulullah. Pernah juga Umar menjenguk Nabi nangis. Ketika bangun dari tidurnya, tidur siang. Itu namanya tubuh kailolah. Itu ada, kalau bisa diupayakan, baik. Tadi ada sisa sebelum habis doa. Itu saat yang sangat-sangat rahasia. Habis doa itu waktu istirahat, tidur, lepas pakaian. Nah, ketika itu Nabi melihat punggungnya Nabi itu ngecap peloso. Nah, Abu Bakar, Umar nangis, ya Rasulullah. Raja Prancis, Raja Romawi itu orang kafir, kasurnya tebal. Engkau ini Rasulullah, kenapa tidak memakai kasur yang tebal? Apa jawabannya? Hei Umar, Raja Prancis, Raja Romawi tidur menggunakan kasur tebal, mati masuk neraka. Kita menggunakan tikar, mati masuk surga. Pilih mana? Apa ya? Pilih turu kasur, matinya swarga. Dengar dulu lah, ya. Gak apalah, tidur tikar, yang penting mati masuk surga. Ya bisa ini, Pak. Akhirnya Umar salam mengutus sama Nabi ila ukra maring kang dia diajak kepada istrinya yang lain. Jawabannya
setali 3 uang. Fakolat misladar, demi Allah ya Rasul, di rumah tidak ada makanan kecuali air. Hatta kula sehingga untuk sebadan-badan kuluruna bujuni songo nih loh Pak, kabeh gane panganan. Ya mungkin itu yang dinyanyikan Roma ya. Dia beri susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, Masya Allah. Namun walaupun hidup kesehariannya seperti itu, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna ba'sarikunna sarokan jamila." Muhammad, katakan kepada istri itu semua, siapa di antara kalian yang menginginkan kehidupan dunia, keindahan dunia, katakan terus terang, nanti aku belikan semuanya, tapi setelah itu aku ceraikan semuanya. Memang Yuri Koli azwatika ingkun tunna turid nalakaya tatunya wazina damata alaina umatikunna wasarikunna sarokan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran adina. Tapi barang siapa di antara kalian yang benar-benar mengharapkan Allah dan hari akhir, maka sebagai jaminannya Allah akan menyediakan kalian pahala yang amat besar. La walladhi ba'asaka birkat ma indi ilamaun. Entah berapa istri, semuanya jawab tidak ada makanan kecuali air. Bujuk-bujuknya kabeh karena singnya panganan, karena ada tamu yang seharusnya dihormati, dimuliakan. Terpaksa Nabi mencari cara. Maka dawuh dari Nabi memberikan pengumuman. Man yudiku hada al-lailah rahimahullah. Barang siapa yang sanggup memuliakan tamuku ini untuk malam ini aja, maka Allah akan memberikan rahmat, memberikan makan. Wong sitok sarapan wong akeh piro Pak? Kareng itu nguweni mangan wong sitok. Akhirnya Pak, tanpa pikir panjang, Pakoma menggunakan sapa Rasulullah lanang minal ansar saking wong Madinah. Pakola anak ya Allah, kalau itu Nabi. Mungkin Nabi sawan, alhamdulillah. Jangan mulia, hormat anak tamuku. Mulane napa ilang-ilang napa pripun agarane. Mertamu iku nggo kagetan gula sak kintal. Kagetan gula sak kintal. Misalnya Pak Mendayu nak diet, saniki ku banyu putih. Bahkan dianjurkan memperbanyak minum air putih. Nah, dia kita tamu wedang legi Pak.
napa teh, napa kopi. Kadang dosane kopi Pak biasane. Ngalih-ngalih balane kopi. Nah, misalnya ada tamu, binganane ngoten lho. Arek-arek pondok yo. Moro-moro nge-share buat teng mriko ini salah satu saudara saya. Mari kalau kan ngebel buka. Ya untungnya sing di Jaya itu ono Tapi nak pengake lek globok akeh. Rombongan. Kebetulan salah satu keluarganya nggak ada di rumah, jadi izinan nang omah. Pantalaku mangke budaya tawarajul kuwi kelawan ngajak tamu. Iranya kuwi maring tempat tinggalnya roh itu bisa makna kendaraan, bisa makna tempat tinggal, rumah. Roh ruhi, omahe wong. Nah, ini sehubungan kali anjuran adzan ketika udan. Setelah sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan kamu ucapkan hayya 'alas shalah. Kalau dalam keadaan hujan ya, lebat, gerimis lawan hembat nusa. As-salatu Rihali rohlihi. Nah, iso as-salatu khairun minan naum. Jadi nak udan boten oleh muni hayya 'alas shalah. As-salatu kirihal. Bakalan betul betul berarti marang Bogor ini. Nah, ya. Sementara tamune di kamar nunggu nang Bali, sing lanang metu sing wedok. Ha imbagi ana ta iku ana sandung sira sayun ta wiji-wiji. Bu, iki aku ngajak wong. Sapa ya? Tamune Nabi pas gak duwe apa-apa, ya kata nelangsang. Lagi apa? Aku kanggo mulyakno tamune Nabi. Kolat wadon lah, gak ono ya, kalau ngomong. Ya Allah. Iya kutul Sidiani kecewa persiapan kutul kekuatan mengenai Sidiani. Kecuali jatah untuk anak kita. Kala rajul pa'alahihin mongkon bujo sira ing anak-anak bisain lan wiji-wiji. Wis ngene ku aku kadung sanggup kadung sanggup gane panganan jelas. Anak-anak ku dibejo ae sampai keturun. Baiklah bakalan monggo nalikane wis mlebu sapa dhaipuna tamu kita. Wapi monggo matenono sira asiraja ing lampu. Warihi lan merohno sira ing tamu. Ana saking iku nakulu mangan ingsun. Baiklah amba monggo nalikane condong sapa tamu
liyakula supaya mangan wakumi mongko ngateka sira ila siraji maring lambu kata tepi sehingga mateni sira ing lambu. Maka atur mongko lungguh sapa akeh dari keluarga rumah semuanya duduk. Wa kalalan mangan sapa dua ibu tamu. Saking mboten enten Pak. Ngene lho Bu wis kadung janji aku. Engko ya nak wis mbayahe magrib peteng perlihatkan bahwa kamu seakan-akan sibuk ngurusi lampu dan katakan kepadaku kalau belum beli minyak tanah sing dereng lampu ngeten Pak sing minyak tanah teplok cuplik mateng iki blok lampu cuplik. Nanti kalau sudah gelap, perlihatkan seakan-akan kamu mondar-mandir dan tidak menemukan minyak. Saya ajak makan tamu saya. Dan perlihatkan seakan-akan saya memang makan. Mau segone sak piring tok. Dikene tamune, sing duwe mah nggawa piring kosong. Monggo mak lapun ini toalan dereng tuku minyak pun monggo di segala kon nang-nang kotak-kotak piring kosong Mak. Ya Allah dereng nanti Pak nemu riwayat kaya jamane cilian kula iki sekira mangan ben pindho ni men niku sampai nanti Pak kongkole gedang nih Pak aresi gedang dan jangan Pak kulit berkawung dirisi lembu kayak mie kata Pak digodok dikuak banyune godok malih dibumboni kayak mie weten lembu panganane babi tinggi panganane manungsa menteng anak sing wis kebatet logur dicacah lembut dikon diperas dipe kaya teri ya Allah nopo sing gak dipangan umbir ya godhone waluh kasap sih. Ngoten ibu belum pernah kan Pak. Digulung itu gak ada yang malah nih. Ternyata ditengkuluk enak ya. Mulai matang. Mulai wis matang. Tapi ya kan sehat-sehat ya. Saya ini makanan 4 sehat 5 sempurna. Rumah sakit ini gak ramot. Walama asbaka semangsa isu wata sesuatu sabarajul ala nabi atas nabi makalah dawa sama nabi kor ajiba teman-teman heran sabah Allah berkala min sami iku masake sandunara surakaru bibaiki kuma kawan tamu surakaru ala latang mamengi katakanlah misalkan namanya Darman man Gusti Allah mamengi sampai sempat tersenyum ada apa karakter? Ya, melihat permainan sandiwaramu
Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Saya nggak ngerti Rasulullah apa maksud Rasulullah. Kamu tadi malam kan memperagakan sandiwara sama istri kamu. Kamu di rumah tidak ada makanan, namun sanggup memuliakan tamuku. Allah benar-benar kagum melihat permainan kamu tadi malam. Demi memuliakan tamu, awake luwe, anake sampai keluwen. Lalu tut imut ta'amak. Ayo Islam khairan. Manakah Islam yang bagus? Kata Nabi, tut imut ta'amak. Memberikan makan kepada orang lain. Bahkan termasuk ciri haji mabrur adalah orang-orang yang mau memberikan makan kepada orang lain dan bicara yang bagus. Ilmu ta'am wa tadhibul kalam. Babu ta'amul isnaini, bab makanan untuk dua orang, tapi mencukupi sati untuk tiga orang. Jadi sebenarnya makan terasa nikmat itu kalau sedikit agak kurang. Mulane gak parek-parek mangane anak kewarepen malah gak iso ngrasakno nikmat. Ayo teng dalan-dalan lan ngoten, Pak. Masalah mampir jak mangan iki kadut ta. Nggih, nate rumiyin niku tahun 83 kalau salah. 82. Dari nggak ada jadwal keliling nanti, Pak. Diminta misi mereka selama kurang lebih 10 hari. Khususnya untuk alumni kan kata Tenggalek, alumni pondok ini. Habis maghrib itu, namun tunggu sama poso ya. Jangan mampir, ada rumah. Dan mampir dari mulai dulu mentisiap nih Pak. Aduh Pak, nonton nakdo. Oh enggak Pak, gede-gede memang nakdo. Bukan ulang memang. Panggang ayam atau ulang pangan nih ulang itu ngalir Pak, siap balik. Astagfirullah. Wong gulung lah ngoten ya Pak. Jadi utamanya makan. Di samping memang senengane mangan demi menghormati tamu sampai terima. Menggunakan transkrip punya tetangga yang kondisinya memang makan sulit. Kebiasaan makannya itu mewah. Tadi kan apa untuk membantu yang mana itu mewah supaya gitu itu tidak ada yang kenal bagaimana Mungkin ya Rasulullah meyambang itu menganjurkan istilah jadi terus sederhanaannya lah. Walaupun tujuannya itu baik Pak, tapi dalam memberikan pengarahan itu cara langsung kadang-kadang menyinggung perasaan Pak. Lalu kalau piyambak nyaranaken sama semenjak istri jenengan itu ngaji kan. Satu ya pertama maksud kalau orang itu mendengar sendiri langsung dari Allah, dari Rasul lewat penyaji materi ya. Nah saling jenengan piyambak nuturi keluarga itu mboten tempat waktu kadang-kadang jadi masalah.
Jadi nuturi ke mengarahkan orang itu tak moro-moro. Makanya cara yang tepat ini Pak dijak ya. Kelompok ngaji. Jadi nak baru kebiasaan mangan enak. Itu salah awalnya Pak. Salah kaitannya. Pemborosan. Jadi kenapa kayak Rasulullah sampainya Pak. Menyia-nyiakan mubadir ya, secara Al-Quran mubadir atau menyia-nyiakan karunia Allah. Jadi menolong itu bagus, tapi ini kan kalau ini baru mentol Pak, dengan saya kopi yang ini, dan rumah dan kafe. Nah, kalau takkan jamaah, ini gimana Pak? Nuturi ini gue Pak. Kopi agama tidak pantas lah dibuat wong nyinggung perasaan. Asli kan kalau ini pendadian apa aja nih? Jamaah, oh enggak ada ngobrol Pak. Langsung lagi. Kopi apa tuh buat mentah Pak kan berianu. Awak bang kuis nih. Irengnya arang-arang. Saking suwe ini Pak. Nah. Ya nopo carane Pak. Bilang gini kula piyambak nggih ngoten jadi jamaah ya ngoten. Jadi kula tumbas satu kok sawane nyinggung perasaan. Mulane sik gelem-gelem kok kalau mau ngaji misalnya. Dia misalnya sakit memahami dengan sendirinya, tapi lagu kandani ini kadang-kadang ya salah paham, gagal paham Pak. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul ismail utawi panganane wong loro iku kapi nyukupi salah sapi untuk 3 orang. Wa ta'amul salah sapi utawi panganane wong telu kapi nyukupi al-arba'ati wong 4. Jadi sekali lagi nikmatnya makan itu kalau sedikit agak kurang. Contohnya lah jenengan sering muni. Berarti lho kok enak ya. Sebab berkat kok enak. Ya memang ini mangan usaha omah ya Pak. Kalau saya enaknya membekas Pak. Karena masa dewe mengkeluarkan deh. Jika ibu jangan tewel. Oh enak Pak. Nah kalau ini sering butuhkan nih tewel. Kalau tahu Pak mentah yuk. Nah ini tujuannya kalau koncai langsung diwedap zakat dan kulkas. Nah, masa saat ini Pak sampai belenderang. Anak-anak mau belenderang, mau bu. Kadang orang tua terus kesuwen dari belenderang. Gak bisa ngerasakan nikmat Pak. Waktu kayak ini dia nih, stasiun ini ada suka campur. Ini tapi ini terus enak, terus enak. Emang ngagian malih-malih rasanya gak enak. Makanya kalau misalkan dalam keadaan paceklik, makanya nuhun sewu Pak. Dalam surat Al-Balad alam naj'al lahu ainaini wa lisanahu wa safatai wa hadainahu najdain fala kota kamal akobah.
Bukankah aku telah memberikan kepada manusia sepasang mata, mulut, dan dua buah bibir? Dan bukankah aku telah menunjukkan kepada manusia dua jalur? Jalur menuju surga diperlihatkan, jalur menuju neraka diperlihatkan. Sementara manusia diberikan akal, pikiran, otak, bisa mawon baik. Otak bisa mawon. Begitu. Tidak menentukan pilihannya kalau tidak bisa berarti ya bodoh. Bahwa aku tak mau aku apa? Kenapa sih manusia tidak mau melintasi jalan yang mendaki? Kenapa menungso gak belum lewat jalan sing mudik yang menanjak? Senengane boleh jalan sing rata-rata. Kalau orang boleh jalan sing menanjak. Lama ada agama apa? Tahukah Abu Muhammad? Apa sih yang dimaksud jalan yang mendaki itu? Paku Raqabah, memerdekakan budak. Pak, sekarang ini sudah tidak ada budak. Lalu apa gantinya? Au amun biyaumin dunas gobah, memberikan makan di saat Krismon lah, Krisma apa Pak? Kristen. Memberikan makan di saat larang mangan, leceklik, krisis nopo, krisis makan, krisis besarnya, krisis kepercayaan, sulit golek wong sing kena dipercaya. Yatiman dan makrobah, atau menyambeli anak yatim. Al-miskinan dan makrobah, atau menyambeli orang miskin yang jatuh. Niku nilai ini sami kali memerdekakan budak, memberikan makan saat peceklik, nyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir miskin, dan seterusnya. Makanya makanan, persiapan makanan dua orang itu bisa cukup dimakan oleh 3 orang. Anjabir Abdullah radhiyallahu anhu ya dulu sami itu ngreningsun Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dulu dawuh sang Rasul. Ta'am waktu makanan untuk 1 orang yakni bisa mencukupi al-isnaini untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain, sedangkan makanan, persiapan makanan untuk 2 orang yakni mencukupi al-arbi'ata untuk 4 orang. Wa ta'amul arbi'ata, sedangkan makanan 4 orang yakni bisa mencukupi sama niatan untuk 8 orang. Masalahnya gini Pak ya. Rasulullah di dalam menggambarkan orang yang beriman itu makanya pakai 1 usus, menggunakan 1 usus. Sedangkan orang kafir menggunakan 7 usus. Sampai menjadi semboyan orang yang tidak punya agama,
hidup untuk makan. Tujuan hidup untuk makan. Makan terus. Orang yang makan terus tidak pernah kenyang, itu namanya orang yang tamak, kata Rasulullah. Digambarkan oleh Rasulullah seperti ulat. Ulat itu Pak, satu-satunya makhluk yang tidak pernah merasakan kenyang perutnya. Jangan bertani, anak uwit godhonge bolong-bolong, ngisore wit bolong kotoran. Karena dia begitu lapar makan, kenyang takut, harus luwih maneh mangan. Matane melek jejeli cangkeme sampai papan turu ket lereng. Itu hidupnya Pak. Nah ini ada kejadian Pak. Mungkin pernah saya ceritakan seorang sahabat yang mulanya kaya raya Pak. Saking sugih sampai membagi-bagikan unta 100 ekor unta Pak dikekekno. Menyediakan budak sampai 100 orang. Ternyata akhirnya jatuh miskin lah. Namun walaupun jatuh miskin, semangat ibadahnya tidak berkurang. Nah, akhirnya dia datang ke rumah Rasul minta. Diberi, Nabi itu gak tahu nolak mau jaluk persis jenengan. Setiap ada orang minta pasti diberi. Nah, ini namanya Hakim bin Hizam. Cerita, saya dulu pernah datang kepada Rasulullah minta, saya diberi. Lain hari datang lagi, saya minta lagi, diberi lagi. Lain hari datang lagi, minta lagi, diberi lagi. Entah, yang beberapa kalinya saya datang kepada Nabi, akhirnya Nabi bilang kepada saya, ya Hakim, inna hadal mal khudrun khabiratun. Hakim, harta benda dunia itu manis, hijau, ibarat buah manis. Sinten mawon ada mangan tuku buah manis sempeno alhamdulillah enak lagi rek. Kula winginane tumbas pencit. Melemah kan. Wah, kirangan bah. Tapi nak matang ngomong gini. Kula tumbas bener sekawan kirangan bumber-bumber. Melemah apa yuk? Melemah apa? Melemah apa? Membayar terbisa apa Pak? Mohon dari seminggu Pak. Mau diuncak kali istri. Buat berkantor. Aduh. Kalau tahu. Ketahui. Ini Pak. Kak? Turun-turun muni kecil. Wah, sebenarnya ini kata di gua saya taruhmu bilang katakan harta benda itu manis ibarat buah, hijau ibarat tanaman. Tapi ingat, pangan akhadahu bitipin nafsi jubaradahu. Barang siapa mencari harta, mencari nafkah dengan cara yang benar akan diberkahi hartanya. Baman akhadahu bisa khanatin nasilan jebarok. Tapi barang siapa mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, tidak akan barokah.
Kaladi yakulu wala yasma'u. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Mangan terus itu jenenge betah luwe. Betah luwe. Nah, kalau jenengan menjelang jam 4 makan sahur, sedina gak mangan itu betah wareg. Betah wareg. Gurung maghrib gawane mangan sih ora iso wareg wae. Akhirnya kata Hakim bin Hizam, sejak itu saya bersumpah dalam hati saya tidak akan minta lagi dan tidak akan mau menerima pemberian dari siapapun. Nabi wafat, Abu Bakar sebagai khalifah. Hakim dipanggil, Hakim, ini terimalah hak kamu. Wahai Amirin Mukminin, demi Allah kami sudah bersumpah. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, saya sering minta kepada Nabi. Namun setelah Nabi bersabda begini, mulai dari itu saya tidak akan mau menerima pemberian dari siapapun. Sampai berbalik wafat, ganti Umar. Umar yang memanggil Hakim, inilah hak kamu, terimalah. Demi Allah, Amir Mukminin, saya sudah bersumpah. Ini juga tidak benar, Pak. Rasulullah SAW tidak pernah menolak pemberian. Tapi Rasul tidak pernah minta sekalipun. Bahkan ada seorang janda tua, ganti bojo, Pak. Janda juga ganti bojo, Pak. Masa? Kira-kira masalah, kira-kira apa? Mengundang Nabi makan bersama, ditekani. Bahkan Nabi bersabda, andai kata saya diundang makan oleh seseorang yang ternyata hidangannya hanya kuku kambing. Napa jenenge kikil ya? Kadang kira kikil lontong gini begini. Kikil lontong. Saya terima ya. Bahkan seandainya ada orang hadiah, memberikan hadiah pada saya, setelah saya buka, hadiah itu berupa kuku kambing, saya terima. Tapi saya tidak mau meminta secuil pun. Nah, itu jadi nerima. Bahkan Nabi pernah memberikan kepada Umar, Umar, ini hak kamu. Ya Rasul, berikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak, ini hak kamu, terimalah. Jika kamu ingin memberikan kepada orang lain, silakan berikan. Tapi ini hak kamu yang harus kamu terima. Terima, disalurkan kembali. Nah, contohnya malah nggak ada main dong sewu ya. Kalau ini petani kecil ya. Orang yang sudah menghasilkan petani sawah ya, mendapatkan hasil satu nisab kan harus mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu ada yang terlalu perhitungan, berwinci mulai garapan itu wakil di total, Pak. Nggak kira hasil bersih kira terus memenuhi nisab apa turun.
Nak menurut kula Pak, nak atik cara petani sawah dirinci mulai nyewoni piro, biaya pengawarane piro, sampai mulai panen itu entek piro, terus hasil bersih itu gane wong zakat Pak. Nak petani sawah kula pun ngalami mana. Saya nyewa sawah. Jadi satu bagian menjadi daerah kalian itu 1,5 hektar. Biasanya hasil sempurna di atas 4 ton. 4 ton 2 kintal, 4 ton 5 kintal. Satu saat jatuh Pak, dipangan tikus oleh 2 ton. Itu rugi pun. Karena masih mendapatkan 2 ton, Pak, tetap saya ambil 2 kintal sebagai zakatnya. Akhirnya sebelum masa panen enggak anak yang tentaian. Nah, ini pernah saya tanyakan dulu kepada seorang penceramah, Pak, yang kewajiban bayar zakat kan orang yang sudah dianggap mampu. Nah, terus saya contohkan seperti saya tadi, seseorang panen sawah dapat sekian, merasa sudah dapat nisab, mengeluarkan zakat. Tapi di tengah-tengah duit kehabisan, lalu ini dianggap orang apa? Beliaunya bilang, orang itu wajib mengeluarkan zakat dan wajib menerima. Jawabannya. Kira saya urut nama mohon bantu nanti pulang bantu sumber ustadz. Jadi sementara dia waktu panen kan jelas memenuhi nisab harus mengeluarkan zakat. Nah, di saat yang lain dia kehabisan, kekurangan, dia wajib menerima. Mulai kalau duit adalah di antara sekian jamaah itu kan cara tingkatannya benten. Ada orang miskin, warganya 5 orang. Jadi ayah, ibu, 3 orang anak. Mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo kali 5, 15 kilo. Kalau dia mendapatkan bagian 10 kilo, itu jenis banyak nih Pak. Wong bener ngetoknya 15 kilo kok GI 10 kilo. Berarti masih rugi. Padahal saya bayar zakat itu ono langsung apa dia pinjam, kan kita nggak tahu Pak. Tahu bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Gak empong, gak irus. Golek, yang penting bisa bayar zakat fitrah. Setelah mendapatkan bagian ditelok oleh 10 kilo, terus tingginya harus nggak cukup deh. Itu ibaratnya. Nah, jadi kalau memberi ya mungkin 2 kali. Karena yang jelas zakat fitrah itu fungsinya apa? Turut al-isya ini watut amalil masakin. Jadi kalau dapat mal Pak, kalau zakat mal untuk 8 orang, kalau zakat fitrah untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa dan untuk memberikan orang yang untuk memberikan makan orang miskin. Di zaman Rasulullah dulu kan ada, ya Rasulullah, kalau ada salah satu dari kami itu tiang wedok asal dakon, tidak bisa keluar sholat id karena tidak punya jilbab, bagaimana? Jawabnya Nabi, tolong saudaranya meminjamkan, sampai meminjamkan. Saat ini buatan kamar lemari jilbab itu jujur ngawang. Istilah ngomong ya,
Itu sing ngomong tuh sapa? Ini kan aku lagi apa? Nah, ya kok aku ngomong ya tepat-tepat dewe. Nah ini berikan kepada ya mungkin ada Pak daerah yang masih bahkan kalau sering ditangani bani anak telesan istilah telesan pakaian yang mungkin tidak kita pakai. Ada daerah yang seperti ini ya Pak. Keroyokan yang pakaian bekasnya. Ang pulau biyaman itu, lah ya nama di sekolah biyaman kadang nasi kurang tiga bisa mana? Ya Allah kalau itu ini, kira kambing, tiga kafe tak pantas. Kira tiga kafe mah kemarin batu tasung sumber korong. So tiga ya sak menganggap satu karakter. Aslinya kalau jujur ngerasa ini kita nih lebih ancal pakai mission ya kata ada istilah itu makanya ada perbandingan dia modelnya Pak Giro saya hanya Alia Ayla dengan udah sedang perbandingan. Tapi aslinya acara kelas ini benar kata macam alih. Tetap istilah itu ada. Wah, apa wis naik waktu gini ya. Anda berdolar yang ya dulu kami terus ya dulu ta'amul maksud yakni isnain. Wa ta'amul isnain yakni al-arba wa ta'amul arba yakni asamaniyah. Makanan satu orang itu cukup dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup dimakan oleh 4 orang. Persiapan makanan 4 orang itu cukup dimakan untuk 8 orang. Jadi ibu-ibu nggak sarapan ke agak-agak. Aja agak-agak, sing mangan yang mana? Dengan nih, mangan jaga. Punya mana lah kalau perlu dong ya. Jadi ibu nara-nara. No, bawa orang egois persemanan mangan ngali-ngali semburi kauman. Nak ketusan lah, sakno. Saya ketua dhisik mari iki mangan iki ngale mangan iki ngani. Saya tekan buri. Uman korah-korah to. Karena sing bisa to kan ngorai mangkoke. Sik dereng kalo kandha wae wingi medhok sik wong akeh wong gak enak ati ngomong. Patinia nih mah. Patinia. Para dulu mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kami majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.